Saudara, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau, Bapak Tatang. Kita akan lanjutkan perbincangan tentang transparansi informasi publik di Provinsi Riau, tantangan dan peluang di era digital. Tadi kita sudah membahas mengenai terkait bahwasannya Komisi Informasi ini tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya hanya di kota-kota pusat saja, tetapi juga merambat ke daerah-daerah terpencil yang masih adanya blind spot, yang dimana masih kurangnya akses internet di sana. Tetapi dari Komisi Informasi sudah menjalankan dengan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan data-data informasi. Dan tadi kita sudah mempertanyakan terkait tentang apakah ada kejanggalan yang terjadi selama melakukan tugas dan fungsi sebagai Komisi Informasi, Pak. Ya, makanya di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu, di pasal 5 atau pasal 6 gitu ya, dan selanjutnya, kewajiban badan publik itu untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. 3 variabel ini. Maka di luar badan publik yang bersangkutan, gitu ya, logika terbaliknya ini, di luar badan publik bersangkutan, berita itu, informasi itu tidak bisa dijamin kebenarannya, tidak bisa dijamin keakuratannya, tidak bisa dijamin benar, akurat, tidak menyesatkan, tidak bisa dijamin kesesatannya. Nah, sehingga bagaimana cara mendapatkan informasi yang benar itu? Di tengah maraknya medsos, berita siapapun bisa memposting berita, maka kita kembali ke badan publiknya. Kalau kita cari informasi tentang anggaran, maka yang memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi yang paling benar, akurat, dan tidak menyesatkan itu, kalau di dinas kita ada BPKAD namanya, Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah. Kalau kita minta tentang aturan, peraturan daerah, begitu ya. Nah, satu yang kita jadikan acuan kita yaitu DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota, mereka yang punya risalah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan. Begitu juga dengan berita-berita di media massa. Walaupun portal website berita ini tidak menjadi kewajiban kami untuk memantaunya, tapi kami selalu mengajak masyarakat agar selektif dalam menyaring berita. Kita harus lihat dulu sumber beritanya, sanadnya gitu. Kemudian kita lihat dulu isi beritanya. Kalau isi ini kan kadang begitu mereka melihat isi, kalau isi itu tidak sesuai dengan norma-norma, itu tidak perlu di-share lagi gitu. Saring sebelum sharing. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, siapa sih Pak yang memegang wewenang dari informasi-informasi di badan-badan publik nih Pak, kalau boleh tahu? Nah, jadi setelah Undang-Undang KIP ini diterbitkan, maka pengelolaan informasi dan dokumentasi itu ditunjuklah pejabat khusus gitu. Namanya PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID. Di setiap badan publik wajib memiliki PPID. Mereka lah yang mengatur, mengelola informasi dan dokumentasi di badan publik. Kalau dulu mungkin pekerjaan pengelola ini sudah ada. Humas mungkin juga begitu, job desk-nya. Tapi setelah undang-undang ini ada, maka kewajiban itu tersentral ke PPID-nya. Maka di setiap badan publik itu wajib memiliki PPID. Partai politik sebagai badan publik juga ada PPID-nya. Maka kita monef juga partai politik di Provinsi Riau ini. Apakah sudah ada SK PPID-nya, ada pejabatnya, kemudian ada standar operasional prosedur SOP-nya, ada nggak formulir pengisian formulir untuk permohonan informasi dan sebagainya, termasuk petugas-petugas pelayanan informasinya. Nah, standarisasi itu sudah ditetapkan, sehingga kewajiban-kewajiban terkait dengan tata kelola informasi dokumentasi itu dibebankan tugasnya kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik. Oke, berarti itu adalah merupakan wewenang dari PPID untuk menyalurkan informasi-informasi yang akan dilaporkan ke Komisi Informasi. Disampaikannya kepada masyarakat. Disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ke KI. Karena kalau dia sampai ke KI berarti ada urusan sengketa. Oke. Jadi kita berupaya PPID ini kemudian masyarakat kalau bisa jangan sampai ke Komisi Informasi. Karena kalau sampai ke Komisi Informasi berarti ada saluran nih yang tersumbat. Pemohon minta informasi nggak diberikan, ya kan? Atau pemohon minta informasi tidak direspon sama sekali, baru berujung ke KI. Makanya gerakan KI ini sebenarnya gerakan yang preventif. Gerakan untuk mengantisipasi, jangan ada sengketa sama kita. Kalau udah nggak ada sengketa, artinya kan masyarakatnya masyarakat informatif yang sangat butuh informasi, badan publiknya juga badan publik informatif yang sudah mengelola informasi terbuka secara menyeluruh begitu.
Oke, kalau misalnya kita boleh tahu Pak, tadi kan kita udah membahas mengenai tentang keterkaitan antara Komisi Informasi mengenai tentang tugas dan fungsinya bersama badan-badan publik yang dimana itu adalah terkhusus dari pemerintah. Apakah ada juga tugasnya dari Komisi Informasi yang juga terkait mengenai tentang lembaga swadaya masyarakat atau juga lembaga swadaya swasta yang bekerja di luar dari badan publik pemerintah, Pak? Ya, kalau lembaga swadaya masyarakat, jika ada unsur LSM atau NGO ini menerima dana dari APBN atau dari APBD atau dari sumbangan masyarakat atau dari luar negeri, 4 unsur ini, maka LSM tadi pun menjadi badan publik. Kita kasih contoh misalnya, ada Fitra, misalnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Kawan-kawan di Fitra ini kawan-kawan yang kritis, yang selalu mendampingi badan publik untuk pengelolaan anggaran. Nah, jika Fitra memperoleh anggaran yang bersumber dari salah satu unsur tadi, apakah itu APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau dari luar negeri, maka LSM pun menjadi badan publik, gitu. Yang wajib mengelola informasi publik, yang wajib menyediakan informasi bagi publik, termasuk informasi anggaran, kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini Komisi Informasi itu ya berpartner, berkanan dengan LSM, NGO yang ada. Kemarin kita barusan diundang oleh ada Green Radio Line, jadi ya, bersama NGO-NGO di YPK, kemudian ada konsorsium, beberapa konsorsium gitu ya, untuk pengelolaan di wilayah konservasi. Nah, desa-desa di sini juga, yang di kawasan konservasi ini, desa-desanya blank spot, agak terisolir. Bagaimana desa ini bisa dapat edukasi dari KI? Nah, mereka ini mengundang kita bekerja sama, berkolaborasi, ya. Mereka misinya sampai, kami pun yang mungkin anggaran nggak sampai ke desa-desa yang terisolir tadi, kita diundang dan alhamdulillah kita sampaikan visi misi kita di sana, kita sampaikan program kita, terutama edukasi dan sosialisasi terhadap undang-undang KIP di desa. Karena di Komisi Informasi itu ada aturan khusus untuk desa, namanya Peraturan KI atau Perki 1 tahun 2018 tentang SLIP desa, Standar Layanan Informasi Publik Desa. Jadi sejak tahun 2018 udah ada pedoman sendiri bagi desa untuk menata kelola informasinya. Nah, itu udah ada peraturan khusus yang sudah diundangkan juga oleh Komisi Informasi. Oke, kalau misalnya boleh tahu itu kan masih terkait tentang NGO, LSM atau badan-badan publik. Nah, apakah juga ada Komisi Informasi juga merambat ke mengenai tentang tugas untuk perlindungan data dan informasi pribadi nih, Pak? Oh, data pribadi. Iya. Ya. Nah, di undang-undang kita bahwa informasi pribadi ini adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang udah tercantum ya di undang-undang KIP itu di pasal 17 itu. Jadi negara wajib melindungi data-data pribadi. Nah, setelah itu negara kita juga menyusun undang-undang nomor 27 tahun 2022, baru 2 tahun lalu. Mungkin kurang dari 2 tahun nih. Dia disahkan itu bulan September kalau nggak salah saya. Jadi kurang 2 tahun, terbitlah Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi undang-undang ini sebenarnya refleksi dari suatu pasal yang informasi dikecualikan di Undang-Undang KIP. Gitu. Nah, di Undang-Undang PDP ini, kita juga Komisi Informasi, jika ada pemohon informasi, jika ada badan publik, itu harus selektif. Mana yang informasi terkait data pribadi, itu tidak boleh dibuka. Tidak boleh diposting. Nah, di dalam Undang-Undang PDP ini lebih rinci lagi. Apa itu dibagi menjadi 2 undang-undang data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Kemudian badan publik, siapa saja yang menjadi pengelola informasi data pribadi, menjadi penguasanya dan pelindung datanya gitu. Itu lebih terperinci lagi di undang-undang ini. Ada kaitan juga dengan Undang-Undang KIP. Karena di Undang-Undang KIP itu di pasal 52 dan 53 terkait pasal pidana. Setiap orang yang menyalahgunakan informasi pribadi itu bisa dipidana. Kalau di Undang-Undang KIP itu hanya setahun dan dendanya 5 juta. Tapi di Undang-Undang PDP itu pidananya bisa mencapai 5 miliar denda dan kurungan itu 5 tahun jika mereka membuka data pribadi dan data pribadi ini dimanfaatkan oleh yang bersangkutan dan merugikan subjek yang memiliki data pribadi tadi. Nah, mereka lebih hukumannya itu lebih berat di Undang-Undang PDP ini.
Nah, gitu. Tapi kalau di Provinsi Riau sendiri, apakah pernah terjadi sengketa hal terjadi seperti itu, Pak? Terkait tentang perlindungan data pribadi yang bocor, dan ini juga apakah pernah terjadi bahkan sampai ke pengadilan, bahkan mendapatkan undang-undang hal tersebut? Apakah pernah terjadi hal seperti itu atau tidak, Pak? Pernah. Jadi kita harus jeli juga melihat ini. Ketika pemohon mengajukan permohonan informasi kepada badan publik dan badan publik mengkategorikannya ini informasi pribadi, diuji lagi di Komisi Informasi. Kita uji lagi itu melalui sengketa tadi, melalui sidang beracara di Komisi Informasi. Jika itu benar data pribadi, maka itu harus kita tutup, tidak boleh diberikan. Saya contohkanlah misalnya tentang slip gaji. Slip gaji komisioner KI, kami kan berlima di Komisi Provinsi Riau ini. Jika ada pemohon meminta slip gaji kita, itu apakah informasi yang terbuka atau dirahasiakan? Atau sebahagiannya bisa dibuka, atau sebagian bisa dirahasiakan? Karena kan pengecualian informasi ini tidak bersifat general, bisa menjadi parsial, sebagian saja. Nah, untuk angka, itu menjadi informasi publik. Oh, ternyata gaji komisioner itu dulu 8 juta, gitu kan. Iya. Kalau sekarang udah naik mungkin hampir 2 kali lipat, itu boleh diberikan. Namanya siapa, kemudian orangnya, kemudian jumlah gaji yang diterima, termasuk di seluruh badan publik. Tapi jika terkait dengan nomor rekening, itu menjadi informasi yang dikecualikan, karena itu data pribadi. Ada nomor rekening di sana, ada NPWP di sana, ada NIK, ini wajib ditutup. Pastikan. Bagaimana caranya agar pemohon informasi tadi tetap kita berikan kebutuhan informasinya, tapi kita tetap juga melindungi data pribadinya gitu. Makanya dalam sebuah dokumen itu ada yang sifatnya parsial. Namanya tetap dibuka, angkanya tetap dibuka gitu ya, tapi NIK-nya dihitamkan. NPWP dihitamkan, nomor rekening dihitamkan. Karena jika ini dibuka, ini pasti akan ada efek negatif yang timbul dari pembukaan dokumen itu. Nah, begitu caranya. Apakah ada di Komisi Informasi masuk yang sengketa seperti itu? Ada. Makanya kita memutuskan, putusan KI itu berbunyi sebahagiannya dibuka dan sebagian lagi dikecualikan. Apa yang dikecualikan kita terangkan tuh dalam pendapat majelisnya. Yang dikecualikan tuh data pribadi ini terkait nama ini dirahasiakan. Oke. Nah, sekarang itu sebenarnya banyak sekali permasalahan itu disangkut pautkan terjadi di media sosial nih Pak. Apalagi sekarang banyaknya generasi milenial, mahasiswa ataupun juga masyarakat sekarang itu teknologi sudah semakin canggih, di mana media sosial sudah bermain sekali dan banyak sekali data-data informasi yang selalu bocor di sebuah media sosial. Ini apakah ada sebuah sering nggak Pak dari Komisi Informasi mendapatkan kasus-kasus di mana banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat umum terkait data-datanya yang bocor di media sosial? Nah, kalau kita bicara konteks media sosial ini, ya kan sekarang ini kan udah masyarakat itu udah bebas. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar lagi, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 melindungi di pasal 28F. Setiap orang itu berhak untuk memperoleh informasi kan, berhak berkomunikasi, memperoleh informasi untuk meningkatkan aktivitas sosialnya. Termasuk dia mencari informasi, memperoleh informasi, dan menyebarkan informasi melalui seluruh saluran. Begitu bunyi undang-undang itu kan, bunyi pasal 28F itu. Nah, akhirnya seluruh media saluran itu menjadi bebas. Begitu. Bebas. Nah, ini informasi yang ada di media sosial ini tidak bisa kita jamin kebenaran keakuratannya. Sehingga siapa lembaga yang berwenang untuk mengontrol ini? Komisi Informasi dia punya syarat ketentuan berlaku. Jadi Komisi Informasi otoritasnya, kewenangan tidak sampai menyentuh ke media sosial. Komisi Informasi itu antara masyarakat dan badan publik. Ada sengketa diselesaikan di KI. Harus ada persyaratan dia pernah memohonkan, ada surat permohonannya, ada surat keberatannya, begitu, ada tanda terima, baru dia bisa bersengketa. Ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pemohon tadi baru bisa bersengketa. Nah, siapa yang bisa menjerat? Siapa yang bisa membatasi informasi di media sosial ini? Pertama, Undang-Undang PDP tadi, yang kedua Undang-Undang ITE. Jika yang disampaikan ini ternyata berita hoax, berita yang tidak benar, ya, maka dia bisa dijerat dengan Undang ITE. Begitu juga jika informasi yang dibukanya tadi terkait data pribadi, ya kan? Oh, si Anu itu dia ternyata punya duit misalnya. Sekian di rekening ini ditampilkannya lah slip buku rekening banknya itu bisa melanggar data pribadi dan bisa dikenakan dijerat
di pasal-pasal di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi dia udah ada rumah dan kaplingannya masing-masing. Kalau di Komisi Informasi, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, begini kaplingannya. Kalau di Undang-Undang PDP dan ITE, ini pula kaplingannya. Oke, saudara, berarti kalau bisa kita lihat bahwasanya Komisi Informasi ini ternyata lebih terkhusus mengenai tentang data-data informasi yang menyambungkan dari masyarakat kepada badan publik. Kalau misalnya seandainya ada sengketa, maka akan diurus secara langsung oleh Komisi Informasi. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kita, Pak. Apakah ada harapan dari Komisi Informasi terkait tentang kedepannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Riau, Pak? Mungkin boleh disampaikan ke kamera, kita ada yang di sini. Baik, terima kasih. Ini harapan kami. Harapan kami ini selaras dengan tujuan dari Undang-Undang KIP itu sendiri. Sasaran kita dua. Pertama, badan publik. Yang kedua adalah masyarakatnya. Kita ingin seluruh badan publik di Provinsi Riau ini menjadi badan publik yang informatif, yang menata kelola informasinya itu telah memiliki legalitas SKPPID-nya, kemudian dia menyediakan seluruh informasi yang terbuka, mereka memiliki sistem layanan informasi, dan mereka menggunakan media-media untuk sebagai alat mereka untuk menyampaikan informasi tadi, apakah itu media yang bersifat digital, elektronik, dan lain sebagainya. Di masyarakat kita berharap juga seperti itu. Masyarakat kita ingin menjadi masyarakat yang informatif dan partisipatif, sehingga masyarakat ini benar-benar menjadikan informasi ini menjadi kebutuhannya. Dia kejar itu informasi. Mahasiswa, masyarakat, dia butuh misalnya tentang saya punya UMKM, saya butuh ini pelatihan kewirausahaan, dia harus cari informasi. Mana lembaga yang mengelola pelatihan pendidikan ini? Dia kejar informasi itu. Bukan sebatas hanya itu aja, undang-undang ini ingin masyarakat itu partisipatif. Dia terlibat langsung dalam pelatihan tadi, terlibat langsung dalam pemberdayaan tadi. Sehingga dapat dia untuk menumbuh kembangkan ekonomi di UMKM tadi. Sehingga terciptalah masyarakat kita, masyarakat yang sejahtera, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Tatang sudah memberikan sedikit ilmu kepada kita semua. Dan saudara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Tatang Yudiansa sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Dan saudara, sampai jumpa di Sapa Riau berikutnya.